Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan Sobat semua dalam program update informasi cuaca yang berlaku untuk hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024. Bersama saya Dendiarona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, untuk saat ini terpantau satu buah sirkulasi siklonik yaitu di wilayah Selat Makassar yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Sulawesi bagian tengah. Selain itu, daerah konvergensi lainnya juga terpantau di wilayah Kalimantan Tengah, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Maluku, di daerah Maluku Utara, di wilayah Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dan di wilayah utara dari Papua Barat Daya. Selain itu, daerah pertemuan angin atau konfluensi juga terpantau di wilayah Laut Cina Selatan. Kondisi-kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah sirkulasi siklonik, di wilayah konvergensi maupun di wilayah konfluensi tersebut. Kemudian untuk prediksi angin di lapisan permukaan di wilayah Indonesia secara umum bergerak dari arah tenggara dan dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Untuk prediksi suhu di kota-kota besar wilayah Indonesia berkisar antara 16 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 25 sampai dengan 100%. Sobat BMKG juga perlu mewaspadai wilayah dengan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada kategori sangat mudah terbakar atau yang berwarna merah, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, di sebagian besar wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT, di wilayah bagian selatan dari Kalimantan, di wilayah Sulawesi Selatan, dan juga di wilayah Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG yang berada di wilayah-wilayah tersebut agar tidak melaksanakan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ketinggian gelombang di wilayah Indonesia diprediksi berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait banjir pesisir atau banjir rob yang diprediksi terjadi di pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, dan di pesisir Jawa Barat. Sobat BMKG, untuk selanjutnya mari kita simak prediksi cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia. Kita mulai untuk wilayah Sumatera. Di wilayah Medan, Pekanbaru, dan Padang berpotensi hujan ringan. Sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Banda Aceh karena berpotensi petir. Dan untuk wilayah Tanjung Pinang perlu diwaspadai karena terdapat potensi hujan disertai kilat maupun petir. Masih untuk wilayah Sumatera, untuk wilayah Lampung diprediksi cerah berawan, wilayah Pangkal Pinang, Palembang, dan Bengkulu berpotensi hujan ringan, sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Jambi karena berpotensi hujan disertai kilat maupun petir. Kita beralih ke wilayah Jawa. Untuk wilayah Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta diprediksi berawan, sementara untuk wilayah Semarang dan Surabaya diprediksi berawan tebal. Kita menuju ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Untuk wilayah Denpasar dan Kupang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sementara untuk wilayah Mataram berpotensi hujan ringan. Beralih ke wilayah Kalimantan, untuk wilayah Palangkaraya dan Banjarmasin diprediksi berawan hingga berawan tebal. Untuk wilayah Pontianak berpotensi hujan sedang, sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Tanjung Selor dan Samarinda karena berpotensi hujan disertai kilat maupun petir. Kita beralih ke wilayah Sulawesi. Untuk wilayah Makassar diprediksi berawan tebal, wilayah Gorontalo dan Kendari berpotensi hujan ringan, sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Manado, Palu, dan juga Mamuju karena berpotensi hujan disertai kilat maupun petir. Terakhir kita menuju ke wilayah Indonesia bagian timur. Untuk wilayah Manokwari dan Jayapura berpotensi hujan ringan, potensi hujan sedang terdapat di wilayah Ternate, Ambon, dan juga Jayawijaya. Sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Sorong, Nabire, dan Merauke karena berpotensi hujan disertai kilat maupun petir. Sobat BMKG, perlu kami sampaikan bahwa informasi yang telah kami berikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi Sobat BMKG yang menginginkan informasi yang lebih mendetail yang diupdate setiap 3 jam, Sobat BMKG dapat mengunduh aplikasi Info BMKG baik itu di Play Store maupun App Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas sobat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa.